warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dewi dari S1 Keperawatan 3B, NIM A118017783. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 14 pola pengkajian Virginia Henderson beserta contohnya. Untuk contoh kasus, di sini ada Tuan E datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala di bagian depan. Kemudian Glenn mengatakan sering mual dan muntah, lalu demam. Kemudian nafsu makan Glenn juga menurun. Glenn merasa nyeri di bagian perut, lalu Glenn mengalami diare. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan hasil kesadaran klien penuh, lidah kotor di bagian tengah, lalu perut kembung, respirasi rate klien 27 kali per menit, nadi 98 kali per menit, tekanan darah 90/55 mmHg, suhu 40 Celcius. Untuk pengkajian pada Tuan X, biodata nama Tuan X umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, sudah menikah, keluhan utama nyeri di bagian perut dan sakit kepala. Riwayat kesehatan. Kesehatan sekarang, klien merasa nyeri di bagian perut, lalu klien juga merasa sakit kepala, lalu sering merasa mual dan muntah, nafsu makan klien menurun, klien demam, lalu klien juga mengalami diare. Untuk penyakit riwayat dahulu, klien selama 1 tahun merasa nyeri di bagian perut, kemudian tapi tidak bersifat menetap. Klien pernah menderita sakit mah. Kesehatan keluarga, klien tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit ginjal, jantung, hipertensi, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum, klien sadar penuh, respirasi rate 22 kali per menit, nadi 98 kali per menit, tekanan darah 95/55 mmHg, suhu 40 derajat, abdomen terasa nyeri, tekan, tegang, dan kembung. Lalu untuk 14 pola pengkajian Virginia Henderson terdapat pola bernafas, makan minum, eliminasi, mobilisasi, istirahat dan tidur, berkomunikasi, bekerja, bermain, spiritual, dan belajar. Untuk yang pertama yaitu pola bernafas. Sebelum sakit, klien bernafas normal. Setelah sakit, klien merasa nafas terasa cepat karena suhu tubuh tinggi. Untuk makan, sebelum sakit, klien makan 3 kali sehari. Setelah sakit, nafsu makan klien menurun, terus klien merasa mual dan muntah, terus keinginan untuk minum ada tapi sedikit. Untuk eliminasi, sebelum sakit klien BAB dan BAK secara normal, tidak pernah muntah, berkeringat ketika melakukan aktivitas. Lalu setelah sakit, BAB jarang, BAK juga jarang, keluar keringat dingin. Untuk mobilisasi, sebelum sakit klien dapat berdiri, berjalan sendiri tanpa menggunakan alat. Ketika sakit, klien merasa lemah dan lemas, dan tidak kuat untuk menahan dirinya. Lalu istirahat dan tidur. Sebelum sakit, klien tidur dengan tenang dan nyenyak. Setelah sakit, klien susah tidur karena sakit di bagian kepala dan perut. Untuk berpakaian, sebelum sakit kan memilih dan memakai pakaian sendiri. Setelah sakit, klien tidak bisa memakai pakaiannya sendiri karena klien lemah. Lalu untuk suhu tubuh, saat sebelum sakit suhunya 37, setelah sakit suhunya 40 derajat. Lalu klien membersihkan dirinya sendiri dengan cara mandi. Setelah sakit, klien tidak mandi, tetapi klien melakukan seka atau melakukan menghindari bahaya. Sebelum sakit, klien dapat menjaga dirinya sendiri dari bahaya yang mungkin menghampiri. Kemudian setelah sakit, klien tidak berdaya dan lemas, oleh karena itu klien harus dijaga oleh keluarga. Untuk berkomunikasi, sebelum sakit klien berkomunikasi dengan baik. Setelah sakit, kemampuan berkomunikasi klien masih baik, tetapi saat suhu tubuh tinggi klien kadang meninggal. Untuk bekerja, sebelum sakit klien berangkat kerja setiap hari Senin sampai Sabtu. Lalu setelah sakit, klien terhenti bekerja karena dengan kondisinya sekarang ini. Lalu bermain.
Sebelum sakit, kalian bisa bermain, berlibur bersama keluarga. Setelah sakit, kalian hanya bisa berbaring di tempat tidur. Untuk spiritual, sebelum sakit, kalian beribadah setiap hari. Setelah sakit, kalian beribadah dan berdoa di atas tempat tidur. Untuk belajar sebelum sakit, kalian belajar sesuatu yang baru dengan membaca buku. Setelah sakit, kalian belajar sesuatu yang baru melalui berobat. Sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.